kita perhatikan dari sisi atas, sampai bisa lihat bagaimana shape untuk New R15 versi 4 yang cukup berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya, terutama di area sini, Cak. Ini lebih lancip, Cak. Jadi kalau kita perhatikan lebih lancip dan juga ada beberapa perbedaan di sini. Sementara juga untuk di bagian segitiganya, saya bisa perhatikan di sini, Cak, segitiganya ya. Kalau kita lihat dari triple clamp atasnya, jadi sini ada kisi-kisinya yang juga berbeda untuk shape-nya. Dan kalau ada pertanyaan apakah sudah keyless? Belum, Kang Mas. Jadi untuk kuncinya masih kunci biasa, belum ada keyless-nya. Nah, lalu di sini yang kita lihat dan yang IWP pernah share ke sampean tadi mengenai emblem. Inilah emblem untuk pembeda pada R15M. Ada emblem di sini, emblemnya timbul. Jadi kalau sampean nanya perbedaannya apa dibandingkan dengan versi biasa, ya ini emblemnya, Cak. Jadi emblemnya lebih timbul di sini, ada semacam pembeda, termasuk juga permainan untuk warnanya pastinya. Untuk R15M warnanya adalah ciri khas dari M series untuk R series, itu adalah silver dan juga ada biru pemanis. Jadi semuanya silver. Di sini ada tarik-tarikan biru dan di tengahnya ini hitam. Di sini ada logo Y-Connect. Jadi logo ini menegaskan bahwa untuk R15 terbaru sudah bisa terkoneksi dengan handphone. Nah, saya bisa lihat dari sini shape-nya. Kemudian yang sangat spesial pastinya adalah untuk split seat belakangnya, Cak. Ini juga menjadi pembeda di mana split seat-nya sudah ada emblem. Jadi emblemnya itu semacam jahitan khusus tertuliskan R15M. Jadi ini hanya untuk versi yang tipe M. Ngono, Kang Mas ya. Bagian atas seperti ini. Yes, jadi kalau kita perhatikan juga bagian sini, Kang Mas. Nah, ini sudah bisa sersamen semuanya. Untuk pengeremannya, jadi untuk disc brake-nya tetap sama, tapi untuk yang di sini ya, kaliper sebagainya kita lihatnya ternyata di clear warna emas dan disuplai oleh By-Bri atau By-Brembo. Ini beda dengan tanah air, di mana tanah air masih menggunakan Akebono, tapi di India menggunakan By-Bri atau By-Brembo. Jadi suppliernya adalah anak perusahaan Brembo, dan ini 2 piston, Cak. Pastinya termasuk ini hadir seperti sensor untuk ABS-nya. Oke. Lalu di bagian sini pastinya, bagian sini kalau kita lihat memang swing arm-nya sama saja, cuman di clear warna silver untuk yang versi M series ini. Jadi R15M-nya disebut si grey color swing arm. Lalu di bagian sini berbeda juga dibandingkan versi standar adalah grey color-nya. Jadi untuk knalpotnya, untuk silencer covernya di clear warna silver. Jadi itu pembeda juga untuk yang R15M. Nah, jadi ini menjadi salah satu kelebihan untuk yang versi ini, dan inilah yang cukup istimewa menurut WB ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini yang sangat spesial. Ini adalah sebuah generasi yang menjadi standar baru di kelas Sport 150cc fairing. Saya perhatikan di sini ada traction control atau TCS. Nah, ini indikatornya, dan shape untuk speedometer juga berbeda, Cak. Shape-nya tidak mengkotak banget, tapi ada shape yang lebih ya, ada permainan mengkotak, ada juga semacam tarikan ke atas. Dan kalau kita lihat di sini gila, Cak, notifikasinya banyak banget ya. Kita akan coba bedah pelan-pelan satu persatu buat sama semuanya biar sampean tahu seperti apa kelebihan dari R15 terbaru ini. Yang pertama, kita pastikan untuk generasi terbaru R15 versi 4 Yamaha sudah menjejali Y-Connect. Jadi selama ini fitur yang hanya hadir pada maxi scooter diturunkan oleh Yamaha pada generasi sport fairing mereka terbaru R15. Artinya apa? Sampean bisa mengkoneksikan handphone sampean pada speedometer. Dan di sini kalau kita lihat ada semacam notifikasi akan blinking kalau sampean terkoneksi dengan Bluetooth ya. Jadi dari handphone terkoneksi dengan speedometer, dan di sini ada semacam notifikasi. Jadi kalau sampean ada email, kemudian juga ada SMS, di sini akan blinking selama sampean koneksikan dengan Bluetooth. Itu yang pertama. Kemudian juga sampean bisa melihat adanya phone atau telepon atau email, maksudnya tuh call alert, Cak. Jadi kalau ada telepon sampean, maka di sini akan kedip-kedip selama terkoneksi dengan Bluetooth. Sampean catat, Cak, selama terkoneksi dengan Bluetooth. Jadi di sini juga akan nongol koneksi sebelah kiri ini. Kemudian di sini untuk aplikasi connectivity status, artinya apa? Akan menginformasikan ke sampean semuanya apakah handphone sedang terkoneksi atau enggak dengan speedometer. Di sini ada tulisan app. Kalau app nyala, ini artinya apa? Handphone sampean terkoneksi. Kemudian yang kedua, dengan kondisi tersebut maka sampean akan bisa melihat bahwa phone battery status levelnya ya. Jadi kalau sampean terkoneksi ya, sampean akan tahu berapa atau bagaimana status untuk baterainya dari handphone. Jadi semua bisa kita lihat dari speedometer ini selama terkoneksi dengan speedometer. Jadi selama Bluetooth terkoneksi, aplikasi terkoneksi,
sampai bisa melihat semuanya dari sini. Dari SMS dan sebagainya, sampai bisa lihat dari sini semuanya ya. App, baterai indikator untuk handphone, kemudian SMS dan email, dan juga telepon masuk akan kelihatan. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata motor ini sudah dibekali dengan TCS atau Traction Control. Ini hadir pada versi standar dan juga pada versi tertingginya. R15M ini sudah ada TCS-nya, Traction Control, dan kelebihannya adalah sampean bisa matikan dan hidupkan, Cak. Jadi jangan khawatir, kalau sampean ingin matikan juga bisa dimatikan. Jadi di sini Traction Control sistem on atau off bisa dimatikan. Dan gear shift timing indicator ya, ini sih sudah umum ya. Jadi kalau sampean bisa menyeting lah, kalau high RPM maka dia akan blinking. Di berapa RPM berapa sampai saya setting dia akan blinking. Jadi gitu. Kemudian motor untuk generasi India juga sudah dibekali dengan anti-lock brake system atau ABS, dan memang sebenarnya nggak kaget sebab generasi sebelumnya pun sudah ada ABS-nya. Di sini akan nyala kalau aktif, dan yang paling menarik adalah hadirnya riding mode. Jadi riding mode-nya ada 2 riding mode, tapi jangan salah Kang Mas. Riding mode ini tidak untuk mengatur ledakan tenaga, jadi bukan untuk mengatur output dari power. Ada 2 riding mode yang diberikan oleh Yamaha pada R15 terbaru ini. Tapi sekali lagi ini bukan untuk mengatur output tenaga, namun lebih kepada notifikasi yang akan hadir pada speedometer. Jadi displaynya, Cak. Untuk track mode ini maka disebut sebagai track mode. Karena kenapa? Ketika sampai mengaktifkan track mode ini, maka di sini akan ada display tentang latest lap time. Jadi lap time yang terakhir dan juga fastest lap time. Jadi pada saat sampai di track nih di sirkuit, maka ini akan aktif atau bisa diaktifkan atau berfungsi lah untuk melihat daripada latest lap time-nya berapa, fastest lap time-nya berapa. Jadi ini baru hadir pada generasi sport fairing 150cc ya. Jadi ini kita harus berikan acungan jempol buat Yamaha. Dan di sini akan nongol, Cak. Ketika sampai mengaktifkan track mode, sini akan keluar track mode. Kemudian yang kedua adalah street mode. Ini yang menarik, Cak. Karena ketika street mode aktif di sini, Cak, maka sampai akan menemukan bahwa ada display informasi yang cukup banyak di sini yang meliputi dari average mileage. Artinya average itu ya istilahnya rata-rata untuk penggunaan BBM-nya berapa, akan aktif di sini, akan nongol di display ini. Kemudian juga average speed-nya berapa, rata-rata speed atau kecepatan motor sampean pada saat berkendara akan terlihat di sini juga average speed-nya. Kemudian juga di sini ada coolant temperatur ya. Jadi temperatur coolant juga ada nongol di sini, nanti semuanya akan terdisplay di sini ketika sampean mengaktifkan di sini, Cak ya. Ada tulisan semuanya di sini. Dan termasuk ada battery power atau aki, maksudnya ya dari power untuk akinya berapa di sini juga terdisplay. Nah, ini adalah 2 riding mode yang diberikan oleh Yamaha pada generasi terbaru, dan sekali lagi ini bukan untuk mengatur tentang ledakan atau output tenaga. Kan biasanya kan ada riding mode tuh ada rain mode, ada lagi yang sport, ada lagi yang touring dan sebagainya. Ini nggak ada. Jadi ini bukan semacam intervensi elektronik, bukan, tapi ini lebih kepada semacam informasi ini yang bisa share ke sampean semuanya untuk riding mode-nya. Kemudian di sini sampean akan melihat ada juga quick shifter ya. Jadi QC di sini QC. Jadi QC lagi. Quick shifter ini artinya sampean aktif itu untuk QS-nya. Memang untuk QS atau quick shifter hadir pada R15M ya. Jadi yang versi tertingginya, termasuk untuk yang standar tapi warna biru saja. Sementara untuk yang lainnya belum ada QS-nya, Cak. Kalau VVA biasa, seperti biasa, dan untuk lain-lainnya kita lihat di sini speedometernya ya sama sih. Kalau kita lihat di sini red line-nya di 11.000, dan untuk limiternya ibu nggak tahu ya. Karena limiter yang tergantung pada saat kita ngetes. Ini ada jam digital di sini, dan juga untuk ke sebelah kanan ini adalah bar untuk BBM. Gear indikator di sini ya. Jadi itu sekilas informasi tentang apa yang ada dan dicangkokkan oleh Yamaha pada generasi terbaru ini ya. Jadi semoga jelas sampai semuanya. Ini beberapa fitur yang bisa ibu share juga, lainnya adalah pada bagian desain, Cak. Yamaha menyebutnya sebagai kelas DBI Functional Headlight Unit. Jadi kalau kita lihat sih memang udahlah, kita nyebutnya yang gampangnya adalah Pro G itu aja ya. Jadi Pro G perangkat standar untuk 15 terbaru ini, termasuk juga kehadiran daripada LED position light, atau ya kita sebutnya adalah siapa lagi kalau bukan kita sebut DRL ya kan. Jadi DRL seperti ini. Kemudian juga untuk yang generasi terbaru, Yamaha memastikan bahwa mereka melakukan revisi atau improvement untuk better airflow management. Jadi pengaturan daripada angin ya, sehingga memberikan aerodinamika yang lebih baik. Dan ini konon diklaim Yamaha membantu top speed. Top speednya lebih tinggi dibandingkan dengan generasi sebelumnya, dan kestabilan pada high speed.
Itu yang menjadi poin penting untuk R15 terbaru ini. Lalu bagaimana dengan engine? Nah, untuk mesin Cak, ini yang mungkin sedikit mengecewakan karena mesinnya dipastikan turun untuk powernya. Di mana untuk power sebelumnya 19,3 PS, maka pada generasi terbaru menjadi hanya 18,4 PS. Dan bahkan torsinya juga turun. Sama saya lihat di sini, torsi di generasi sebelumnya adalah 14,7 Nm. Maka untuk generasi yang terbaru hanya 14,2 Nm. Jadi apa? Torsinya atau tarikannya lebih rendah ya, lebih lelet. Kemudian untuk powernya juga lebih rendah juga karena emisi gas buang yang makin susah ya. Jadi makin ketat BS6 dari India. Lalu juga pada standar sudah ada assistant sleeper class. Ini sudah bukan hal yang surprise karena pada generasi V3 juga sudah ada. VVA pasti tetap dipertahankan. Dan yang menarik adalah traction control. Jadi pada R15M ini hanya pada R15M ya, maka akan ada atau hadir fitur traction control. Ini semacam ya intervensi elektronik untuk mencegah adanya wheel spin. Lalu quick shifter juga menjadi perangkat untuk R15M juga. Jadi ini kelebihan dari R15 terbaru. Jadi makin jos gandos tenaga ya. Kemudian untuk upside down-nya yang pasti masih tetap sama dengan sebelumnya. OSD-nya 37 mm, sudah dual channel ABS. Nah, untuk ABS ini memang sudah hadir pada versi India sejak generasi V3. Untuk ukuran kaliper disknya, depannya 282 mm dan belakang 220 mm. Ya, jadi gitu. Dan untuk bannya masih sama 140 mm, sudah radial pastinya dan juga sudah hadir side stand switch. Atau ya kalau sampai menurunkan standar maka secara otomatis engine akan mematikan. Itu biasa sudah ada ya. Nah, untuk yang generasi terbaru ini, Ibu nggak tahu apakah ini nanti hanya ada pada versi India, tapi yang pasti untuk generasi terbaru ini sudah ada dua klakson ya. Jadi dual horn ini untuk memastikan suaranya kenceng banget ya. Ini memang kalau di India tahu sendiri ya, sampai seneng banget para biker memainkan klakson, makanya Yamaha memberikan dual horn atau ya dua klakson lah ya, ada satu di sini dan satunya lagi di sini. Ternyata Yamaha India sudah menyiapkan aksesoris R15 versi 4. Yang pertama adalah levernya atau tuas untuk kopling dan sebagainya. Mungkin remnya juga ada ya, tapi ini sini terlihat hanya tuas koplingnya berwarna biru dan bahannya dari aluminium, harganya segitu. Kemudian yang kedua, aksesoris yang diberikan oleh Yamaha India. Nah, ini dia. Jadi kita lihat ada frame slider. Frame slidernya juga cukup unik karena di sini ada tulis atau ada emblem R. Jadi harganya Rp1.650. Kalau kita rupiahkan, bisa lihat di layar ini. Ketiga adalah hadirnya lever guard ya. Jadi kita sebutnya sebagai pro guard lah, jaluk ya. Buat di stangnya juga sudah ada dengan harga Rp900. Dan yang paling menarik lagi adalah hadirnya mobile charger. Jadi mobile charger ini sudah ada pada generasi R15 terbaru ini. Dan kalau kita lihat memang di sini model USB dan harganya Rp750. Ini adalah aksesoris dari Yamaha India. Di bagian sini posisinya buat ngecas handphone. Kemudian juga ada semacam seat cover. Jadi seat cover ini khusus R15 terbaru. Seat covernya ada jahitan-jahitan khusus, stitchingnya berwarna putih. Kemudian juga ada semacam garis-garis karbon di sini. Jadi kelihatan cakep. Tujuannya untuk memproteksi seat atau cover jok dari kerusakan. Kemudian menambah kenyamanan dan juga maintenance free. Ya pokoknya gitu deh ya. Kemudian juga di sini ada semacam skid plate. Ini untuk melindungi knalpot bawahnya ya dari benturan dan ternyata disediakan oleh Yamaha India dengan harga Rp550. Ya, jadi cukup menarik ya, cukup lengkap menurut IWB. Jadi itu yang terbaru, yang susulan buat sampean semuanya biar sampean juga tahu bahwa di sana ternyata juga ada semacam ya iming-iming lah Cak bosonya Cak.
Jadi Indonesia tuh pasti akan datang. Bosonya pasti akan datang Kang Mas. Sama lihat saja nanti ya. Jadi saat ini Yama Indonesia juga sudah menggodok ya dari terawan Iwan Benaran, dari survei Iwan Benaran, dari semacam kisi-kisi yang Iwan dapatkan, Yama Indonesia akan memasukkan R15 ini dan pasti fix akan datang di Indonesia, Cak. Sampai tunggu saja. Hanya beda di warna dan juga mood guardnya hilang, termasuk juga sari guardnya nggak ada. Ini adalah sebuah generasi yang memang sama dengan India, itu aja. Jadi apapun itu IWP serahkan semuanya, IWP serahkan ke sampean semuanya untuk memberikan kesimpulan apakah R15 yang terbaru ini sudah sesuai ekspektasi sampean, walaupun ada penyuratan dari sisi power dan juga bobotnya lebih berat saat ini ya Cak ya. Sekarang udah 151 kg, tapi apapun itu memang ini motor kan ya secara desainnya kan keren ya, IWP sih mukanya ya. Walaupun belakangnya nggak banyak berubah, hanya bagian cover untuk buritanya kiri kanan, tapi secara general memang keren banget. Apalagi secara fitur memang sudah jos gandas tenan ya. Jadi ini informasi buat sampean semuanya, karena IWB tahu sampean sudah menunggu dan IWB sudah stres banget gara-gara koneksi yang ampun terancak. Jadi di sini ya, di rumah IWB ini hanya bisa ada salah satu provider yang kenceng dan dilalah itu providernya yang problem saat ini. Jadi IWB kayak mati kutu bener. Semoga saja pada saat upload akan lancar ya. Jadi ngonoe informasi dari IWB. Tenang Cak, tunggu terawangan IWB mengenai vario terbaru juga. IWB sudah mendapat kisi-kisi yang jelas, sampai harus pantengin warung Iwan Benaran, blog iwanbenaran.com termasuk dari YouTube. Oke, jadi ngurus informasi buat sampean semuanya. Kalau sampean senang video ini, sampean like, share, dan subscribe, dan ojo lali Kang Mas sampean sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sesgandes.